Simpulan yang paling tepat dari teks tersebut adalah titik-titik. Yang paling tepat berarti kemungkinan pilihan A sampai E itu bisa aja benar ya. Cuman kita harus mencari mana nih kira-kira yang paling tepat, yang sesuai dengan isi teks, kemudian bisa merangkum secara keseluruhan teks yang ada dalam paragraf tersebut gitu. Nah, di sini terdapat 2 paragraf. Artinya kita itu harus bisa menyimpulkan dari kedua paragraf ya. Jangan hanya mengambil kesimpulan dari salah satunya aja. Kita baca terlebih dahulu teksnya dengan sistem cepat gitu. Dalam beberapa tahun terakhir, kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Metode pembelajaran konvensional yang mengandalkan tatap muka kini mulai bertransformasi menjadi sistem daring atau online. Perubahan ini tidak hanya disebabkan oleh pandemi global yang memaksa seluruh kegiatan berpindah ke ruang digital, tetapi juga oleh kemudahan akses informasi dan fleksibilitas waktu yang ditawarkan oleh teknologi. Platform pembelajaran daring memungkinkan siswa belajar di mana saja dan kapan saja tanpa terikat ruang dan waktu. Namun, di sisi lain muncul tantangan baru berupa keterbatasan interaksi sosial langsung antara guru dan siswa serta potensi berkurangnya kedisiplinan belajar jika tidak diawasi dengan baik. Selain itu, pemerataan akses terhadap teknologi masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Tidak semua daerah memiliki jaringan internet yang memadai atau perangkat teknologi yang layak. Di wilayah pedesaan, banyak siswa yang kesulitan mengikuti pembelajaran daring karena keterbatasan fasilitas. Oleh karena itu, keberhasilan sistem pendidikan digital sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, pelatihan guru, dan dukungan kebijakan pemerintah. Transformasi pendidikan bukan hanya soal teknologi, melainkan juga soal bagaimana memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan belajar yang sama di era digital ini. Nah, kalau kita perhatikan dari teks yang barusan ini membahas transformasi pendidikan akibat kemajuan teknologi dan juga tantangan yang muncul akibat perubahan tersebut ya. Paragraf pertama itu menyoroti manfaat dari kendala pembelajaran daring gitu. Sementara, jadi ini membahas mengenai manfaatnya ya. Kalau kita perhatikan di paragraf yang pertama ini membahas mengenai manfaatnya. Lebih kepada manfaatnya gitu. Sementara paragraf kedua itu dia menekankan kepada ketimpangan akses teknologi dan pentingnya dukungan kebijakan gitu. Jadi kita bisa simpulkan dari teks ini tuh bahwa perubahan menuju pendidikan digital itu tidak cukup hanya dengan teknologi saja, tetapi memerlukan kesiapan kesiapan infrastruktur, kemudian pelatihan guru dan juga dukungan kebijakan pemerintah ya itu. Nah, kira-kira mana nih yang sesuai? Untuk yang A, transformasi pendidikan ke arah digital hanya efektif di daerah perkotaan yang memiliki fasilitas memadai. Ini tidak bisa dijadikan sebagai sebuah kesimpulan ya. Kemudian yang B, pendidikan daring tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan teknologi dan kebijakan pemerintah yang kuat. Nah, ini bisa nih. Jadi pendidikan daring itu tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan teknologi dan juga kebijakan pemerintah yang kuat. Ya, kalimat yang opsi pilihan yang B ya. Coba kita lihat dulu yang C. Perubahan sistem pendidikan terjadi karena pandemi global yang memaksa seluruh kegiatan beralih ke dunia digital. Yang C, pembelajaran daring menjadi solusi utama untuk mengatasi kesenjangan pendidikan Indonesia. Ini juga tidak bisa ya. Yang E, perkembangan teknologi digital membawa dampak negatif. Ini juga tidak ya, karena sih kan hanya menyoroti satu dampaknya aja, dampak negatif gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, pendidikan daring tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan teknologi dan kebijakan pemerintah yang kuat.